Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Dalfato dari jurusan Sistem Informasi 6. Saya akan menampilkan materi Pancasila tentang konstitusi. Yang pertama yaitu konsep dasar konstitusi. Konstitusi adalah sebuah dokumen penting yang memberikan dasar hukum bagi suatu negara. Konstitusi juga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan hubungan antar warga negara. Konsep dasar konstitusi meliputi beberapa hal, antara lain yang pertama, kedaulatan rakyat, yaitu konstitusi harus memastikan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Konstitusi juga harus menjamin bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. Yang ketiga, perlindungan hak-hak sipil dan kemerdekaan individu. Konstitusi juga harus menjamin hak-hak sipil dan kemerdekaan individu, seperti hak atas kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, dan hak atas pendidikan. Yang keempat, sistem pemerintahan dan hukum yang adil. Konstitusi harus membentuk sistem pemerintahan yang adil dan transparan, serta menjamin bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara. 5. Mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Konstitusi harus mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, baik dalam kebijakan publik maupun dalam kewajiban dan hak-hak terhadap negara. Dengan konsep dasar konstitusi yang benar, maka kekuasaan serta hubungan antara negara dan warga negara dapat diatur secara jelas dan baik, sehingga dapat menciptakan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di dalam suatu negara secara lebih baik. Yang kedua, tujuan konstitusi. Yang pertama, menetapkan bentuk pemerintahan. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan negara, termasuk pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan yang adil, dan prinsip-prinsip dasar negara. 2. Melindungi hak-hak individu. Konstitusi menjamin hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan bicara, kebebasan pers, dan hak atas milik dan hak-hak lainnya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya. Konstitusi mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk kewajiban. Yang kelima, memberikan panduan bagi hukum dan kebijakan publik. Konstitusi menyediakan kerangka hukum dan kebijakan publik bagi warga negara. Yang keenam, menciptakan stabilitas dan keamanan. Konstitusi menciptakan stabilitas dan keamanan di dalam negara dengan menjamin bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Yang ketiga, sejarah perkembangan konstitusi. Perkembangan konstitusi sebagai dasar hukum suatu negara telah melalui berbagai tahap sepanjang sejarah, yaitu yang pertama, konstitusi kuno. Pada zaman kuno, beberapa peradaban seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Roma kuno telah mengembangkan sistem hukum tertulis dan mencakup prinsip-prinsip dasar mengenai pemerintahan dan hak-hak individu. Contohnya, Kode Hammurabi dan dari Babilonia yang menetapkan hukum dan sanksi. Yang kedua, Magna Carta. Magna Carta merupakan dokumen yang ditandatangani pada tahun 1215 di Inggris oleh Raja John tanpa tanah, yang memberikan batasan kekuasaan absolut raja dan mengakui hak-hak tertentu. Yang ketiga, Revolusi Amerika dan Deklarasi Kemerdekaan. Revolusi Amerika Serikat menghasilkan deklarasi kemerdekaan yang diterima pada tahun 1776. Dokumen tersebut menetapkan prinsip hak asasi manusia, hak hidup, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan. 4. Revolusi Prancis dan Piagam Hak Asasi Manusia. Revolusi Prancis pada tahun 1789 menghasilkan Piagam Hak Asasi Manusia, dan warga negara menegaskan prinsip-prinsip universal tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Konstitusi modern. Setelah abad ke-18, banyak negara di dunia mulai mengadopsi konstitusi yang secara spesifik mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak asasi manusia. Yang keempat, sejarah lahirnya konstitusi. Lahirnya konstitusi dapat dikaitkan dengan periode-periode dan peristiwa tertentu dalam sejarah. Yang pertama, Konstitusi Amerika Serikat 1787. Setelah Revolusi Amerika, para pemimpin kolonial Amerika Serikat merasa perlu untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan mengatur pemerintahan baru mereka.
Sebagai hasilnya, Konstitusi Amerika Serikat diadopsi pada tahun 1787. Yang kedua, Konstitusi Prancis. Setelah Revolusi Prancis, Konstitusi Prancis yang pertama diadopsi pada tahun 1791 menggantikan monarki absolut dengan sistem pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, Konstitusi Jerman. Pasca Perang Dunia II, Jerman Barat mengadopsi Konstitusi Jerman yang dikenal sebagai hukum dasar pada tahun 1949. Konstitusi ini mengatur pembentukan Republik Federal Jerman dan menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan perlindungan hak-hak minoritas. 4. Konstitusi India. Setelah kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1947, India mengadopsi Konstitusi India pada tahun 1950. Yang kelima, Konstitusi Afrika Selatan. Pasca Apartheid, Afrika Selatan mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1996. Konstitusi ini menandai transisi dari pemerintahan apartheid menuju negara demokratis yang inklusif. Yang kelima, pentingnya konstitusi dalam negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa konstitusi itu penting. Yang pertama, menetapkan hukum dasar. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar suatu negara. Itu menetapkan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Yang kedua, menjamin HAM. Konstitusi seringkali berisi deklarasi hak asasi manusia yang melindungi dan menjamin hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, beragama, kehidupan, kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi, dan banyak lagi. Yang ketiga, membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi memberikan pembatasan dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini dicapai dengan membagi kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda, sebagai contoh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, membentuk identitas nasional. Konstitusi juga dapat mencerminkan nilai-nilai aspirasi dan identitas nasional suatu negara. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip ideologi, simbol-simbol, dan sejarah yang diakui oleh konstitusi. Yang kelima, menyediakan kerangka untuk perubahan. Konstitusi memberikan kerangka hukum yang dapat disesuaikan dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan waktu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.